Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita berjumpa lagi pada mata kuliah HAM dan Pekerjaan Sosial. Pada waktu yang masih dalam kondisi kelas daring atau online, kita akan kombinasi seperti biasa. Kali ini teman-teman bisa menyaksikan video ini. Jadi pembahasan kita kali ini akan berbicara tentang bagaimana HAM itu menjadi dasar tumpuan secara konseptual atau secara paradigma untuk bagaimana pekerjaan sosial itu bisa dilakukan. Kita tahu pekerjaan sosial itu adalah sebuah aktivitas atau kegiatan untuk menolong, membantu orang atau masyarakat. Itu arti yang paling sederhana. Artinya apa? Artinya ada sebuah kelompok atau individu atau bentuk apapun itu, dalam bentuk lingkup apapun itu, dalam konteks social work, itu mereka harus keluar dari masalahnya, harus bisa menyelesaikan, mengentaskan apa yang sedang dihadapi, dan itu pelik. Maksudnya pelik itu krusial, prioritas bagi hidupnya. Nah, segala pekerjaan itu dalam konteks mata kuliah kali ini, dalam konteks pembahasan kita kali ini, bagaimana pekerjaan sosial itu memiliki landasan berpikir, memiliki kerangka paradigma yang bisa dilihat dari perspektif hak asasi manusia atau human right. Nanti pada pembahasan ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya konsep adil. Kita awali dari itu dulu. Bagaimana equality, bagaimana keadilan sosial itu bisa kita pahami secara landasan berpikirnya. Kalau kita sudah bisa memahami keadilan sosial, nanti kita akan bisa melihat sebenarnya pekerjaan sosial itu bukan berarti yang lemah akan menjadi kuat lalu menindas yang sebelumnya kuat, paham ya? Tapi akan bisa menemukan titik di mana sebuah kondisi masyarakat itu seimbang atau adil gitu ya. Adil nanti kita akan bahas seperti apa seharusnya gitu ya. Kemudian nanti kita akan kontekskan juga bahwa HAM ini menjadi sebuah landasan pekerjaan sosial dalam melihat kekuasaan, dalam melihat masalah, dan seterusnya. Oke, kita akan mulai dulu dari pembahasan tentang konsep keadilan sosial. Hanya sekilas konsep ini yang akan kita bahas. Nanti yang paling penting bahwa konsep ini adalah akan kita kontekskan, akan kita kontekstualisasikan dengan konsep social work. Yang pertama, kita lihat dulu kriteria keadilan itu sebenarnya apa. Kriteria apa yang bisa dikatakan itu sebuah keadilan? Yang pertama, ini sekali lagi keadilan sosial karena judulnya adalah perspektif HAM, maka ini adalah pengertian dari perspektif HAM gitu ya. Yang pertama adalah kesetaraan dalam kebebasan dasar. Jadi kalau ada kebutuhan dasar, ada juga kebebasan dasar. Kebutuhan dasar itu kan seperti pangan, sandang gitu ya. Nah, kebebasan dasar ini kita bisa merujuk lagi pada konsep dasar dari HAM. Kebebasan untuk hidup dulu yang paling pertama, yang paling utama itu. Jadi, kemudian kalau setiap masyarakat nanti sudah bisa mendapatkan kebebasan dasar hidupnya, dia akan bisa melakukan kebebasan dasar yang lainnya. Beragama, bekerja, punya pendidikan, dan seterusnya. Nah, dalam konsep keadilan sosial, kata John Rawls, itu harus setara dalam kebebasan dasarnya. Jadi, ada kesetaraan, ada equality di semua masyarakat ketika bahwa misalkan kita kontekskan dengan kelas sosial bawah atau rendah itu juga harus bisa mendapatkan kebebasan dasar
kelas sosial atas juga demikian. Artinya, ketika kelas sosial atas bisa mengakses mata pencahariannya, maka tidak boleh kelas sosial bawah itu mengakses kebebasan bekerjanya dihalangi atau bahkan dibatasi atau mungkin juga dihilangkan gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, konsep keadilan sosial kata John Rawls harus berbicara juga tentang setara dalam mendapatkan kesempatan kemajuan. Jadi setelah tadi kebebasan dasar yang dipenuhi, bahwa ada konsep seseorang bisa mendapatkan akses untuk semakin dalam artian sederhana lebih sejahtera, lebih maju secara sumber daya, sumber manusia ya, lebih maju secara pemikiran, lebih maju secara ekonomi, pendidikan, lebih maju secara kekuasaan, maksudnya kekuasaan ini akses terhadap pembangunan misalkan, oke? Jadi setara ketika orang-orang itu, ketika individu atau masyarakat bisa mendapatkan kesempatan kemajuan. Artinya, setiap orang yang dia melekat hak asasi manusianya punya kesempatan yang sama untuk maju. Entah itu ekonominya atau kelas sosialnya berbeda, rasnya berbeda, bahasanya berbeda, itu kata John Rawls harus dengan konsep keadilan harus setara dalam mencapai kemajuan. Yang ketiga atau yang terakhir, bahwa kriteria adil itu kata John Rawls adalah dukungan bagi yang tidak beruntung dalam kesetaraan. Nah, dalam kesetaraan tadi, pada faktanya kan tidak semua setara dan memiliki kesempatan yang sama. Sehingga diperlukan dukungan bagi yang kurang beruntung dalam kesetaraan tersebut. Jadi, yang biasa kita lihat yang paling gampang adalah mereka yang memiliki kelas sosial bawah atau rendah. Oke, mereka tidak segampang seperti kelas atas mendapatkan akses terhadap pembangunan, terhadap ekonomi, kekuasaan, dan seterusnya. Nah, untuk mencapai itu kan butuh sesuatu hal. Maka sesuatu hal itu disebut sebagai dukungan untuk mencapai kelas bawah sama-sama seperti ya minimal tidak tinggal jauh seperti kelas atas untuk mendapatkan akses tertentu. Sehingga setara. Setara dalam hal ini tidak harus sama ya, bukan harus teman-teman sudah paham ya. Kesetaraan itu bukan berarti harus sama rata, sama rasa, tapi setara itu tidak ada yang tertindas, tidak ada yang terbelenggu, tidak ada yang termarginalkan. Nah, di bagian ketiga ini, dalam konsep dukungan ini, nanti social work bisa bekerja. Pekerjaan sosial bisa melakukan aktivitasnya, bisa memberikan bisa memberikan bantuan, bisa memberikan uluran tangan, dimulai dari misalkan filantropi, pekerjaan sosial baik itu yang meso, yang mikro atau yang makro gitu ya. Teman-teman nanti bisa menganalisanya lebih mendalam. Kita bahas yang keadilan sosial dulu. Oke, itu 3 poin kriteria keadilan kata John Rawls. Berikutnya, bahwa keadilan sosial itu tidak hanya sekedar distribusi kebutuhan yang merata. Jadi, keadilan sosial itu juga tentang hak yang saling berhubungan. Artinya gini, bahwa keadilan sosial itu bukan hanya berarti kebutuhan dasar pangan yang terdistribusikan secara merata. Artinya gini, maksudnya gini, misalkan jabatan kita dengan konsep contoh kelas sosial aja yang paling gampang ya. Kelompok masyarakat kelas atas, misalkan direktur sebuah perusahaan mendapatkan beras setiap harinya 5 kilo misal. Kemudian orang-orang kelas menengah ke bawah, orang kelas bawah juga mendapatkan beras 5 kilo untuk kebutuhan pangannya, misalkan gitu. Itu bukan berarti berhenti pada konsep itu. Maksudnya bahwa distribusi kebutuhan yang merata itu tidak menjadi pengertian utama tentang konsep keadilan. Paham ya? Ya, keadilan sosial harus dimulai dari itu, harus dimulai dari distribusi kebutuhan yang merata. Tapi tidak berhenti di situ, kita harus melanjutkan bahwa keadilan sosial itu juga berbicara tentang hak yang saling berhubungan. Oke, jadi
ketika orang yang marginal, yang dia tidak mendapatkan hak untuk hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk sekolah, hak untuk apalagi berekspresi, bersuara misalkan, karena dia marginal, maka berarti ada beberapa hak yang meskipun dia memiliki hak hidup, meskipun dia memiliki hak untuk misalkan bekerja secara seadanya, tapi bukan berarti tapi meskipun seperti itu dia tidak belum bisa dikatakan sebagai sebuah konsep keadilan karena ada hak-hak yang lain yang saling berhubungan yang belum dipenuhi. Oke, bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara itu adalah modal awal bagi anak-anak masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Oke, berarti kan itu ada hubungan antara hak pendidikan dengan hak pekerjaan. Ketika itu tidak sinkron atau ada salah satu yang tertutup, terbatas, maka ada hak lain yang akan termarginalkan, akan terbatas juga gitu. Jadi ada konsep hubungan antara hak yang harus juga dikatakan hubungan antara hak yang harus juga disetarakan untuk mencapai konsep keadilan sosial. Oke. Konsep keadilan sosial juga berbicara tentang bukan hanya menetapkan apa yang boleh dilakukan, tetapi juga apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi artinya hak itu berbicara tentang tidak sekedar boleh apa yang boleh saya lakukan, tapi hak itu juga berbicara tentang apa yang tidak boleh saya lakukan. Jadi itu konsep keadilan. Artinya saya ketika punya hak, misalkan ketika tentang penghargaan berbicara tentang hak, kita masuk dulu yang pembahasan yang sebelumnya, hak tentang berbicara di depan publik. Maka ketika saya mengakses hak saya untuk berbicara di depan publik, ketika itu saya ingin ingin saya terapkan, maka ada konsekuensinya bahwa saya juga harus menghargai atau menghormati pendapat atau suara orang lain. Ya. Jadi saya tidak boleh melakukan pelarangan terhadap hak berbicaranya orang lain. Oke, itu kan kemarin yang kita bahas. Nah, konsep itu kita lanjutkan dalam konsep keadilan sosial. Jadi artinya ketika ada hak yang boleh yang saya lakukan, hak yang berupa sesuatu yang boleh saya lakukan, maka ada konsekuensi sesuatu yang tidak boleh saya lakukan untuk memberikan akses kepada orang lain mencapai haknya, gitu. Gitu ya, bisa dimengerti ya. Nah, tentang keadilan sosial, sebuah analisa dari Young mengatakan bahwa keadilan sosial itu tidak menggunakan logika yang positivistik, yang menganggap jika ada evaluasi, struktur akan tetap. Jadi, teman-teman sudah paham, saya yakin sudah paham semua tentang positivisme yang mengatakan bahwa semuanya harus hal yang empiris, semuanya harus logis, tidak menggunakan logika-logika di luar nalar manusia, dan seterusnya. Ini nggak perlu saya jelaskan, panjang nanti. Yang jelas, kata Young bahwa keadilan sosial itu tidak sekedar atau tidak menggunakan logika yang positivistik, yang ketika 1 tambah 1 sama dengan 2 atau positivistik. 5 dikurangi 1 harus 4 gitu enggak ya. Tapi di luar konsep positivistik bahwa 1 tambah 1 itu kadang-kadang bisa 5 atau bahkan kadang-kadang bisa 0. Karena konsep keadilan sosial itu bukan keadilan yang matematis gitu ya. Bahwa ketika misalkan gini, konsep positivistik adalah ketika ada bantuan sosial, maka semua orang harus mendapatkan bantuan sosial. Karena pada dasarnya hak itu harus bisa diakses oleh semua orang gitu ya. Tapi keadilan sosial nggak gitu, bahwa bantuan sosial itu hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang marginal kan gitu. Jadi tidak harus semua mendapatkan bantuan sosial, tapi hanya sebagian orang yang tidak cukup atau tidak mampu mendapatkan itu. Termasuk bagaimana positivisme itu menganggap jika ada sebuah evaluasi tentang kebijakan, evaluasi tentang kegiatan, itu struktur akan tetap. Jadi
evaluasinya hanya bersifat evaluasinya tidak bisa merubah struktur yang ada. Evaluasinya tidak bisa meruntuhkan kekuasaan yang menindas, gitu kata positivistik. Begitu. Selanjutnya, konsep keadilan sosial itu akan dilihat dalam perspektif HAM. Itu melihat bagaimana pendekatan-pendekatan pada keadaan yang merugikan. Jadi, kan tadi kita berbicara tentang landasan berpikir pekerjaan sosial, kan gitu ya. Landasan berpikirnya pekerjaan sosial yang pertama, kita lihat keadaan sosialnya dulu, kemudian bahwa HAM dalam pekerjaan sosial itu bisa menjadi sebuah pendekatan tentang apa? Pendekatan tentang social work, bahwa sebuah ibaratnya gini, gampangnya bahwa kegiatan pekerjaan sosial itu akan melihat sesuatu keadaan yang marginal artinya merugikan, gitu ya. Nah, ada beberapa perspektif dalam melihat keadaan tersebut. Ada 4 lah. Yang pertama adalah perspektif individual. Jadi dalam menggunakan perspektif individual, bahwa keadaan yang merugikan itu adalah konsepnya perorangan, gitu ya. Jadi ketika melihat masalah sosial, maka dia dilihat dari kekurangan pada faktor individunya, bukan kelompoknya. Jadi misalkan masalah sosial yang saya tuliskan di situ, ada suicide atau bunuh diri, kemiskinan dan pengangguran misalkan. Kita lihat misalkan pengangguran misalkan. Perspektif individu akan melihat bahwa pengangguran itu karena seseorang itu malas misalkan. Seseorang itu tidak mau bekerja. Seseorang itu misalkan IQ-nya rendah atau mengalami gangguan jiwa misalkan gitu. Itu perspektif individual, sehingga bersifat konservatif. Dia tidak memperhatikan ada faktor lain di luar individu. Faktor struktur sosial, faktor kekuasaan, faktor misalkan tekanan lingkungan, dan seterusnya. Gitu. Kemudian ada perspektif yang kedua dalam melihat keadaan yang marginal atau yang merugikan, itu adalah dalam melihat perspektif yang sifatnya reformis kelembagaan. Jadi masalah sosial akan dilihat sebagai sebuah kekurangan sistem. Jadi ada kekurangan sistem, contohnya adalah kekurangan sistem peradilan yang berperan dalam kriminalitas. Jadi yang masalah adalah lembaganya. Jadi ketika terjadi kriminal atau terjadi tindakan pembunuhan misalkan, maka seolah-olah lembaga tersebutlah bisa lembaga keluarga, bisa lembaga peradilan, bisa lembaga kepolisian atau lain-lain, dilihat lembaga-lembaga itu memiliki kekurangan, kenapa kok terjadi pembunuhan, kriminalitas gitu ya. Jadi yang ditangani bukan masalahnya, tapi lembaganya. Lembaga keluarga misalkan, kenapa kok terjadi pembunuhan, yang dilihat baik keluarga korban maupun keluarga tersangka misalkan. Kalau keluarga tersangka melihat pembunuhan, kriminalitas dari pembunuhan itu bahwa keluarga tersebut miskin, keluarganya tidak mengajarkan agama gitu ya, keluarganya tidak punya norma sosial misalkan gitu. Jadi yang disalahkan lembaganya, lembaga sosialnya, lembaga keluarganya, bukan tersangkanya. Yang dilihat masalah bukan individunya, gitu ya. Bisa ya paham ya. Jadi perbaikan masalah bukan menangani. Jadi perbaikan masalahnya tadi yang akan diperbaiki adalah penyebab masalahnya. Penyebab masalahnya adalah lembaga, berarti yang diperbaiki lembaganya gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah perspektif melihat keadilan, melihat keadaan yang merugikan itu dari perspektif yang struktural. Jadi yang disalahkan dalam hal ini adalah sistem sosial. Jadi ini lebih melihat sebuah masalah sosial itu sebagai sebuah
atau ada kesalahan, ada sesuatu yang tidak beres pada struktur sosial, pada sistem sosial. Jadi akan melihat pendekatan ini lebih radikal terhadap analisa masalah sosial. Misalkan kemiskinan di sebuah keluarga yang turun-temurun dia keluarganya menjadi pemulung. Bisa kita lihat dalam perspektif struktural bahwa kenapa keluarga itu selalu miskin turun-temurun hanya menjadi pemulung. Ternyata setelah dianalisa dalam perspektif struktural ada sistem sosial yang tidak mendukung. Misalkan ternyata dia sudah berpuluh-puluh tahun hanya tinggal di pemukiman kumuh atau bahkan di kolong jembatan misalkan. Ada struktur sosial selain sistem sosial ya, ada struktur sosial kekuasaan pemerintahan setempat misalkan pemerintah daerah tidak memberikan, bukan bantuan sih, tidak memberikan uluran tangan berupa relokasi misalkan, memanusiakan mereka misalkan, memberikan pelatihan misalkan, tapi malah semakin meminggirkan kelompok pemukiman kumuh, diusirlah, digusurlah misalkan gitu. Jadi maka keluarga tersebut lambat laun atau semakin lama juga akan semakin mempertahankan posisinya sebagai bukan mempertahankan sih ya, dia akan bertahan dengan kondisinya sebagai keluarga miskin, sebagai profesinya pemulung misalkan gitu. Tuh. Nah, perspektif yang terbaru, maksudnya perspektif yang kekinian adalah perspektif post-struktural, yaitu pasca struktural, setelah struktural ya. Nah, kalau tadi struktural itu melihat dari sistem atau struktur sosialnya, kalau post-struktural melihat masalah sosial itu disebabkan dari wacana dan bahasa. Jadi, ini lebih rumit menganalisa. Jadi, ada wacana kemiskinan yang terus dihembuskan oleh pemerintah misalkan gitu. Ada bahasa-bahasa bahwa miskin itu tentang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar misalkan. Kebutuhan dasar itu misalkan pangan, sandang, pendidikan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada perspektif wacana misalkan dari BPS mengatakan miskin itu adalah pendapatannya di bawah 50.000 per hari misal. Oke, terus kemudian di sebuah desa ada masyarakat yang dia petani, karena petani maka pendapatannya hanya setiap panen, jadi tidak ada pendapatan sehari-hari gitu misal. Terus dipandang karena wacananya BPS itu adalah harus mendapatkan penghasilan per hari, karena dia nggak mendapatkan penghasilan per hari maka dikatakan miskin. Padahal dia petaninya memiliki lahan yang luas misal, meskipun rumahnya kumuh. Wacana yang selanjutnya bahwa miskin itu adalah rumahnya belum permanen, lantainya masih tanah, temboknya masih kayu dan seterusnya. Dan juga terjadi pada petani tersebut. Oke, petani itu masih yang kita ceritakan tadi, rumahnya masih lantainya tanah, dindingnya masih kayu, bahkan mungkin belum memiliki kendaraan bermotor misalkan gitu. Dikatakan karena standar wacananya adalah demikian, maka dia dikatakan miskin. Tapi kita tidak melihat masalah lain. Maksudnya tidak melihat perspektif lain bahwa si petani itu lahannya sangat luas misalkan. Dia punya padi, punya cengkeh, punya tanaman durian, jati dan seterusnya misalkan. Dan itu tidak dihitung, misal gitu. Jadi itu perspektif post-struktural. Nah, yang mana yang paling baik? Nggak ada yang paling baik. Maksudnya, ketika melakukan pekerjaan sosial, maka nanti teman-teman kita semua harus sama-sama menggunakan semua perspektifnya untuk melihat sebuah masalah sosial tertentu. Jangan-jangan semua perspektifnya benar adanya. Maksudnya ketika ada kemiskinan di sebuah desa yang dialami sebagian besar penduduknya, bahwa ya mereka punya masalah individu, bahwa ya ada masalah kelembagaan, bahwa juga terdapat masalah struktural
sekaligus juga ada perspektif poststruktural yang menjadikan mereka semakin miskin. Misal begitu. Nanti teman-teman bisa menganalisis sendiri. Kayaknya ini panjang, jadi ini mungkin terakhir saja. Nanti kita lanjutkan di bagian berikutnya. Jadi kurang lebih gini. Kalau kita menggunakan sebuah tabel analisa, ada kita bagi perspektif individual, kelembagaan, struktural, dan poststruktural. Kemudian kita lihat sumber masalahnya, sumber kesalahannya. Kita lihat juga persepsi atas masalah tersebut, kemudian kita bagi menjadi solusinya. Kurang lebih kita mulai dulu dari perspektif individual. Ini semacam semacam segmentasi dari penjelasan saya sebelumnya tadi, bahwa perspektif individual itu sumber masalah atau sumber kesalahan itu adalah korban. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, pengangguran misalkan. Pengangguran itu dilihat bahwa yang sumber masalahnya adalah si orang yang nganggur tadi itu. Jadi persepsi atas masalah pengangguran tadi adalah tentang ada patologi individu. Patologi itu semacam penyakit sosial atau penyakit lah, penyakit individu, entah itu penyakit sifatnya psikologis atau sifat atau watak, atau patologisnya bisa karena pemikirannya, bisa patologisnya karena bisa ekonominya mungkin, dan seterusnya. Nah, dalam menggunakan perspektif individual, maka solusi yang lebih tepat menggunakan terapis, menggunakan perawatan medis atau dukungan moral. Nah, biasanya perspektif individual ini lebih sering digunakan oleh pendekatan pekerjaan sosial yang sifatnya dia konseling, yang sifatnya mikro, yang individual. Maka yang dilihat adalah bahwa yang salah bukan yang salah ya, bahwa yang bermasalah adalah individu sehingga perlu dilakukan terapi psikologis, perawatan medis, kalau itu individunya mengalami gangguan biologis misalkan, atau dukungan moral yang sifatnya ini bisa memberikan dukungan motivasi kepada seseorang tersebut. Kalau misalkan dengan contoh pengangguran, contoh lain juga bisa dengan menggunakan pendekatan individual yang tentunya dengan catatan perspektif individu hanya bisa digunakan untuk melihat masalah individu. Pengangguran juga individu tentang masalah tentang misalkan gagalnya motivasi gangguan jiwa misalkan, terus depresi, stres, ya banyak sih, ini lebih individual, ini lebih akan banyak berbicara tentang masalah-masalah psikologis. Kemudian yang perspektif reformis kelembagaan tadi, yang menjadi sumber kesalahan atau masalahnya adalah penolong. Dengan konteks tadi yang misalkan saya contohkan tentang pembunuhan, maka lembaga atau siapa yang bermasalah, misalkan yang terdekat keluarga. Karena itu sebenarnya itu adalah bisa menolong dia, tapi bisa dianalisa masalahnya dari situ, atau dari lembaga peradilan, lembaga kepolisian, atau yang lainnya. Nah, persepsi atas masalahnya adalah lembaga yang dibentuk untuk mengurusi masalah tersebut. Pembunuhan misalkan, persepsinya muncul yang salah atau yang sumber masalahnya bisa dari lembaga yang muncul karena berkaitan tentang masalah tersebut, gitu ya. Sehingga solusinya adalah perlu diadakan reorganisasi lembaga, bagaimana tambahan sumber daya, layanan, gitu ya, layanan konseling, layanan kemanusiaan, gitu ya. Nah, kemudian yang perspektif struktural itu adalah yang menjadi sumber masalahnya adalah sistem. Jadi ini hanya mengulang ya, sistem, dan yang persepsi atas masalah tersebut diawali dari struktur yang merugikan. Bisa kelas sosial, bisa ras, bisa gender, yang saya katakan tadi, bisa kekuasaan misalkan, sehingga ini lebih banyak digunakan untuk menganalisa masalah-masalah meso dan makro, itu ya, bukan mikro, karena ini struktural. Yang sumber masalahnya adalah struktur kekuasaan atau struktur sosial atau tadi kelas sosial, gitu ya.
Apa yang bisa dilakukan dalam pekerjaan sosial dalam melihat perspektif struktural adalah solusinya melakukan perubahan atau transformasi struktural. Jadi ya paling radikal adalah melakukan revolusi, merubah segala bentuk struktur yang menindas, misalkan mendekonstruksi kekuasaan-kekuasaan yang semakin memiskinkan masyarakat, misalkan gitu. Misal, terakhir adalah perspektif post-struktural yang menjadi sumber masalahnya adalah wacana dan bahasa. Jadi wacana itu dibentuk dalam pemikiran, pemikiran itu muncul secara kolektif, yang lagi-lagi wacana itu juga dibentuk oleh kekuasaan, kalau kata Foucault seperti itu. Sehingga persepsi atas masalahnya adalah persepsinya muncul karena modernitas, ya, bisa karena bahasa, bisa karena akumulasi pengetahuan, karena tadi post-struktural atau wacana itu dibentuk oleh pikiran, sehingga sumbernya berasal dari akumulasi pengetahuan. Apa solusinya? Yaitu melakukan analisa dan pemahaman wacana, menentang wacana yang menindas. Jadi pada analisa post-struktural yang harus dilakukan adalah melakukan diskursus untuk mengganti wacana, untuk memunculkan wacana baru sebagai wacana tandingan dalam rangka menggugurkan wacana lama yang tidak seimbang atau tidak adil. Begitu. Nah, jadi pada kesempatan ini kita ketahui bahwa beberapa perspektif itu bisa kita gunakan dalam pekerjaan sosial, terutama untuk melihat masalah sosial. Yang sebelumnya kita pahami bahwa perspektif ini bisa digunakan untuk mencapai sebuah keadilan sosial. Begitu ya. Kita lanjutkan pada bagian selanjutnya. Semoga ini bisa dimengerti, dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.